khawatir saat dia membuka kain sarung, kuntilanak itu akan muncul di depannya. Setengah jam dia bertahan dengan posisi seperti itu, tidak berani keluar dari sarungnya. Lalu tiba-tiba, tengkuk Pak Jamal terasa dingin. Ya, rasa dingin itu menjalar dari arah kaki menuju kepalanya. Dan bersama dengan itu kembali lagi terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Pak Jamal cuma bisa ketakutan. Badannya terasa kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Mulutnya ingin berteriak tapi tidak bisa mengeluarkan suara, seperti terkunci. Dalam suasana ketakutan yang luar biasa, tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Dan anehnya, seketika badan Pak Jamal kembali lagi bisa digerakkan. Segera Pak Jamal membuka sarungnya, berlari menuju pos satpam di bagian depan pabrik. Nah, semenjak kejadian horor itu, Pak Jamal tidak pernah berani berlama-lama di dalam ruangan produksi. Lalu kembali terasa gelap. Siapa ya? Namun gak ada jawaban. Sekitar 10 menit kemudian, kembali lagi terdengar suara perempuan cekikikan. Pak Jamal kembali mencari arah suara tersebut. Kali ini pandangan Pak Jamal tertuju pada sesosok makhluk berwarna putih berambut hitam panjang. Namun di sekitar rambutnya dia melihat ada warna merah seperti darah. Ya, tidak salah lagi. Ternyata wanita itu adalah kuntilanak. Pak Jamal yang saat itu merasa ketakutan luar biasa segera mendapatkan kain sarungnya dan menutupi seluruh tubuhnya, berharap dia tidak melihat penampakan itu. Beberapa menit Pak Jamal bersembunyi di dalam kain sarung. Suasana kembali hening. Pak Jamal masih di dalam sarung, khawatir saat dia membuka kain sarung, kuntilanak itu akan muncul di depannya. Setengah jam dia bertahan dengan posisi seperti itu, tidak berani keluar dari sarungnya. Lalu tiba-tiba, tengkuk Pak Jamal terasa dingin. Ya, rasa dingin itu menjalar dari arah kaki menuju kepalanya. Dan bersama dengan itu kembali lagi terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Pak Jamal cuma bisa ketakutan. Badannya terasa kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Mulutnya ingin berteriak tapi tidak bisa mengeluarkan suara, seperti terkunci. Dalam suasana ketakutan yang luar biasa, tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Dan anehnya, seketika badan Pak Jamal kembali lagi bisa digerakkan. Segera Pak Jamal membuka sarungnya, berlari menuju pos satpam di bagian depan pabrik. Nah, semenjak kejadian horor itu, Pak Jamal tidak pernah berani berlama-lama di dalam ruangan produksi. Mendengarkan episode terbaru, saya ingin memperkenalkan aplikasi Anchor. Aplikasi ini membantu saya untuk membuat setiap episode di podcast lewat tengah malam. Mulai dari merekam suara, hai teman tengah malam, sebelum kamu mendengarkan episode terbaru, saya ingin memperkenalkan aplikasi Anchor. Aplikasi ini membantu saya untuk membuat setiap episode di podcast lewat tengah malam. Mulai dari merekam suara, mengedit podcast, sampai menambahkan lagu. Semuanya bisa kamu lakukan di Anchor. Cukup pakai smartphone kamu dan jangan lupa download Anchor sekarang juga di Google Play Store dan di App Store. Gratis. Podcast Network. Selamat tengah malam, kamu lagi mendengarkan podcast lewat tengah malam bersama saya Willy Ardan. Apakah kamu pernah tinggal di sebuah kontrakan yang ternyata angker ke orang? Pengalaman kali ini dialami Haris.
lama tinggal di kontrakan yang kata penduduk sekitar angker. Simak kisahnya di episode 224. Penunggu kontrakan. Cerita horor kali ini dialami seorang pekerja kantoran. Dia dengan sosok mengerikan di kontrakannya. Namanya Haris. Dia seorang pekerja kantoran atau pegawai Jakarta 2018. Cerita horor ini berdasarkan kisah nyatanya yang diceritakan Haris saat dia diganggu oleh seseorang di kontrakan. Saat itu Haris baru saja diterima bekerja di suatu perusahaan yang berada di Jakarta. Karena domisilinya saat itu adanya di Jawa Barat. Kemudian dia memutuskan untuk mencari sebuah kontrakan yang berada dekat dengan kantornya. Singkat cerita, Haris akhirnya mendapatkan sebuah kontrakan yang tidak jauh dari kantornya dan juga memiliki harga yang terjangkau. Untuk keadaan kontrakannya sama seperti kontrakan minimalis pada umumnya, terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang tamu, kamar, dan juga dapur. Suatu malam Haris nongkrong di warung depan kontrakannya. Saat itu dia melihat sekelompok pemuda yang tinggal di sekitaran kontrakannya. Akhirnya mereka saling berkenalan. Salah satu pemuda yang nongkrong itu bertanya kepada Haris di mana dia tinggal. Saat itu Haris menjawab kalau dia tinggal di sebuah kontrakan. Dia menunjukkan tempat kontrakannya. Dia sudah tinggal di sana selama hampir 2 minggu. Mendadak, ekspresi wajah para pemuda itu berubah. Mereka seperti heran, karena ternyata Haris tinggal di kontrakan itu. Beberapa dari mereka kembali bertanya, Haris tinggal di kontrakan itu sudah 2 minggu. Mendengar penjelasan dari Haris, para pemuda itu saling berbisik dan sesekali menunjuk ke arah kontrakan Haris. Nah, karena si Haris penasaran, akhirnya dia menanyakan ada apa sebenarnya. Kenapa mereka heran dan juga seolah-olah takut atau cemas saat Haris menunjukkan tempat kontrakannya. Akhirnya para pemuda tersebut memberitahu kepada Haris kalau ternyata kontrakan yang dia tempati dikenal sangat angker. Beberapa pemilik sebelum Haris hanya bertahan 1-2 hari tinggal di kontrakan itu. Jadi mereka heran karena Haris bisa bertahan selama 2 minggu. Tidak banyak orang yang betah untuk tinggal lama di kontrakan itu. Baru Haris yang berhasil melewati 2 minggu. Mendengar cerita seram dari anak-anak muda tersebut, saat itu Haris antara percaya dan enggak. Karena dia juga nyaman-nyaman aja sih tinggal selama 2 minggu di kontrakan itu. Tidak ada kejadian aneh atau gangguan, bahkan penampakan dari sosok hantu. Sambil membatin, Haris sedikit khawatir. Apa benar cerita anak-anak muda itu mengenai keangkeran kontrakan yang dia tempati? Namun Haris mencoba untuk berpikiran positif. Mau cerita horor kamu dibacakan dan muncul di podcast lewat tengah malam? Kirim cerita horormu ke email willyardan13@gmail.com. Kamu juga bisa mewujudkan impianmu menjadi seorang podcaster hanya dengan mendownload aplikasi Anchor di Play Store dan App Store atau akses di www.anchor.fm. Nah, sekarang giliran kamu bikin podcastmu sendiri. Singkat cerita, Haris tidak mengalami gangguan apapun di kontrakannya hingga masuk minggu ketiga. Ada satu kejadian aneh yang dialami saat itu. Kejadiannya malam Jumat. Karena ingin makan mie instan, malam itu Haris pergi ke warkop di depan kontrakannya sambil bercanda dengan beberapa pemuda di sana. Setelah asik nongkrong, Haris balik ke kontrakannya. Salah satu pemuda bilang kepada Haris, "Riz, lu sendirian aja?" Haris menjawab, "Ya iyalah, emang tinggal sendirian. Kenapa?" Pemuda itu menjawab, "Gak apa-apa, Riz. Barangkali aja malam ini kamu jadi berdua." Pemuda tersebut berkata kepada Haris sambil tertawa dan bercanda layaknya seorang teman. Setelah itu Haris balik kembali lagi ke kontrakannya. Ketika sampai di depan pintu kontrakannya, saat dia ingin membuka pintu dengan kuncinya, mendadak ada kejadian aneh. Seolah-olah pintu kontrakannya tidak bisa terbuka, seperti tertahan dari dalam. Dia kembali mencoba untuk memutar kembali kunci pintu kontrakannya. Tapi anehnya walaupun sudah didorong keras, pintu itu tidak mau terbuka. Ya, seperti ada orang di dalam kamarnya mencoba untuk menahan pintu itu. Haris kembali mencoba untuk mendorong pintunya kuat-kuat.
mengganjal di baliknya. Haris terus berusaha mencoba membuka pintu kontrakannya. Setelah didorong-dorong, pintu tersebut hanya sedikit saja terbuka. Dan dia merasa kebingungan karena seingat Haris tidak ada barang ataupun benda lain yang menghalangi pintu kontrakannya. Tapi kenapa pintunya tidak bisa terbuka? Karena merasa kesal, Haris akhirnya berteriak, "Siapa sih iseng banget?" sambil mendobrak pintunya. Setelah itu mendadak muncul sesosok wajah yang sangat mengerikan. Menatap Haris dari balik pintu kontrakan yang terbuka sedikit. Dalam kondisi kamar yang gelap, sosok wajah itu terlihat sangat jelas sekali. Perawakannya kulitnya sangat pucat, dengan bola mata seluruhnya hitam. Rambutnya yang cukup panjang, terlihat dari balik pintu kontrakan. Saat itu juga, Haris dan sosok misterius itu saling bertatapan. Tubuh Haris mendadak beku, tidak bisa bergerak. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Bersama dengan itu, dia merasakan yang namanya merinding. Ditambah lagi sosok itu tiba-tiba aja tertawa cekikikan. Sontak saja hal itu membuat Haris terkejut dan kabur ke warkop tempatnya nongkrong tadi. Beberapa orang yang melihat kondisi Haris yang ketakutan, wajahnya sangat pucat dan juga berkeringat dingin. Bahkan Haris menggigil saat itu ketakutan. Beberapa temannya mempertanyakan sebenarnya apa yang barusan terjadi. Haris langsung saja menceritakan kejadian sebenarnya kepada teman-temannya itu. Akhirnya bersama dengan teman-temannya, mereka beramai-ramai datang ke kontrakannya. Tapi aneh, dengan mudahnya pintu kontrakannya bisa terbuka. Setelah dicek, tidak ada apapun di dalam kamar itu. Bahkan sosok misterius tadi sudah menghilang entah kemana. Karena kejadian mengerikan itu, Haris tidak berani tidur di kontrakannya. Dia memilih untuk menumpang tidur di salah satu rumah temannya. Pagi harinya, Haris izin tidak berangkat kerja. Dia mulai packing beberapa barang-barangnya dan memilih untuk pindah dari kontrakan angker itu. Hilang entah kemana, hujan. Bagi sosok itu juga, Haris dan sosok misterius itu saling bertatapan. Tubuh Haris mendadak beku, tidak bisa bergerak. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Bersama dengan itu, dia merasakan yang namanya merinding. Ditambah lagi sosok itu tiba-tiba aja tertawa cekikikan. Sontak saja hal itu membuat Haris terkejut dan kabur ke warkop tempatnya nongkrong tadi. Beberapa orang yang melihat kondisi Haris yang ketakutan, wajahnya sangat pucat dan juga berkeringat dingin. Bahkan Haris menggigil saat itu ketakutan. Beberapa temannya mempertanyakan sebenarnya apa yang barusan terjadi. Haris langsung saja menceritakan kejadian sebenarnya kepada teman-temannya itu. Akhirnya bersama dengan teman-temannya, mereka beramai-ramai datang ke kontrakannya. Tapi aneh, dengan mudahnya pintu kontrakannya bisa terbuka. Setelah dicek, tidak ada apapun di dalam kamar itu. Bahkan sosok misterius tadi sudah menghilang entah kemana. Karena kejadian mengerikan itu, Haris tidak berani tidur di kontrakannya. Dia memilih untuk menumpang tidur di salah satu rumah temannya. Pagi harinya, Haris izin tidak berangkat kerja. Dia mulai packing beberapa barang-barangnya dan memilih untuk pindah dari kontrakan angker itu. Saya Willy Arden, selamat tengah malam buat kamu semua. Selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Lewat Tengah Malam. Podcast ini menghadirkan cerita dan kisah misteri mengenai pengalaman horor
yang dikirimkan oleh teman tengah malam. Tapi yang lebih luar biasanya pembuatan podcast ini dibantu oleh rekan kami Anchor. Anchor bisa bantuin kamu ngebuat podcast mulai dari rekaman, edit suara, tambahin lagu, backsound, semuanya bisa kamu lakukan sendiri dalam satu aplikasi. Serunya lagi, aplikasi Anchor ini gratis buat kamu. Bisa di-download langsung dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Selamat tengah malam, kamu lagi mendengarkan podcast lewat tengah malam bersama saya Willy Ardan. Kisah di episode kali ini kiriman dari Fudo yang mengalami kejadian aneh tahun 2016, tepatnya di salah satu mall yang ada di Bekasi. Gangguan mulai muncul saat dia memasuki lift yang ada di mall. Tiba-tiba saja lift turun dengan sendirinya ke lantai dasar atau basement, dan saat pintu lift terbuka, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Nah, kalau teman tengah malam penasaran, simak pengalaman horor Fudo yang mendapatkan gangguan dari sosok tidak kasat mata, dan kisahnya akan saya bacakan di episode 195 Penunggu Basement. Sebelumnya, saya Fudo dari Bekasi. Di sini saya mau berbagi pengalaman pas nonton bioskop di salah satu mall di Bekasi. FYI, mall ini sudah sering banget sebenarnya saya kunjungi, karena setiap kali pengen nonton ke bioskop selalu datangnya ke mall ini. Ya, karena ngincar murahnya. Cuma di mall ini yang bioskopnya masih 21. Hari itu, saya ingat banget mau nonton film The Conjuring 2. Saya barengan sama suami ambil di jam midnight. Kebetulan kita berangkat itu mepet banget. Ya, jadi buru-buru biar nggak ketinggalan filmnya. Pas sampai di mall, karena kita udah hampir telat, kira-kira kurang 10 menit lagi filmnya mulai, saya bersama dengan suami akhirnya putusin untuk naik lift. Karena saat itu kita mikir bakal lebih cepat nyampe di bioskop. Selama pengalaman saya nonton di mall ini, memang jarang banget sih pakai lift. Seringnya eskalator. Dan pas banget dapat apesnya hari itu. Mulai nih, masuk ke dalam lift. Kondisi lift saat itu penuh karena saya sama suami kebagian di dekat pintu lift persis. Di sebelah suami ada mbak-mbak SPG pas di depan tombol lift. Jadi dia yang ngarahin tombol itu. Nah, waktu itu mbak-mbak SPG-nya bilang, mau ke lantai berapa mas? Kemudian suami saya bilang, paling atas mbak, ke bioskop. Akhirnya dipencetlah tombol lantai yang jadi tujuan saya dan suami. Tapi lift turun dulu ke bawah, ke lantai basement. Ternyata ada yang mau naik 2 orang. Tapi karena kebetulan liftnya udah agak penuh, jadi mereka nggak jadi. Nah, akhirnya pintu lift ketutup lagi. Tiba-tiba liftnya turun lagi ke basement yang paling bawah. Di sini yang paling panik mbak-mbak SPG yang posisinya berada di depan tombol lift. Dia bilang, loh, kok turun sih? Mukanya saat itu kelihatan panik banget sih. Saya cuma ngeliat mukanya agak panik sambil ngomong dalam hati. Pas liftnya udah nyampe di basement, di lantai paling bawah, saat itu pintu lift kebuka. Tapi anehnya, gak ada orang yang mau naik. Sama mbak SPG itu, dia langsung mencet tombol buat nutup pintu. Tapi gak bisa, tiba-tiba muncul peringatan lift penuh. Nah, makin paniklah si mbak SPG itu. Dia coba tekan tombol pintu lift, terus tidak bisa. Dia salah dengan saya sebenarnya. Jadi karena posisi saya sama suami saat itu yang paling itu, tiba-tiba aja saya kepikiran, ya udahlah, kita yang ngalah dulu karena benar-benar lift penuh. Ya hilang-hilang, padahal gak ada yang naik. Akhirnya saya tarik tangan suami saya, kita turun dan menunggu lift di sebelah. Karena posisi lift ada 2. Kebetulan banget pas kita keluar dari lift, saat itu saya sama suami masih biasa aja sih. Ya cuma gauli karena udah mepet banget nih jadwal buat tonton. Bukannya cepat malah jadi lama. Tahu gitu kan, ya udah mendingan naik eskalator aja. Buat teman tengah malam yang punya pengalaman horor, biar cerita kamu bisa muncul di podcast lewat tengah malam,
Kirim cerita kamu lewat email tujuanardan13@gmail.com. Buat kamu yang pengen bikin podcast, langsung download sekarang juga aplikasi Anchor dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Anchor bisa untuk edit dan upload podcast kamu. Dan yang paling penting, Anchor gratis buat kamu. Akhirnya dipencetlah supaya ada lift yang mau turun, dan tidak lama kemudian, sekitar 1 menit ada lift yang turun dari posisi yang berbeda sama yang sebelumnya. Di dalam lift itu padat banget, tapi nggak sepadat lift yang sebelumnya. Tapi saat kita masuk, tiba-tiba muncul peringatan lift penuh lagi. Dan pintu lift juga nggak mau ketutup. Agak lama kita paksa terus tombol buat supaya liftnya ketutup, tapi nggak bisa. Dan akhirnya kita ngalah lagi keluar, nggak jadi naik karena nggak enak sama orang-orang yang ada di dalam lift. Dipencet lagi tombol supaya ada lift yang turun, cuma udah nunggu 5 menit lebih, nggak ada lift yang turun juga. Dan kita udah ketinggalan film banget. Di sini baru deh nyadar kalau ternyata itu basement kosong, nggak ada orang, nggak ada yang parkir. Fix udah nggak kepake lagi tuh basement. Mendadak kita berdua langsung merinding saat itu dan mulai mikir kalau kita lagi dikerjain sama penunggu di basement ini. Karena masa ya sih tiba-tiba lift penuh terus padahal nggak ada penambahan orang yang masuk. Kalau misalnya itu lift rusak, masa bisa di 2 lift itu? Sempat mikir kayaknya harus naik pakai tangga biasa deh. Tapi pas kita lihat ternyata tangganya ada jarak lebih dari 10 langkah di samping kiri kita. Dan kalau mau ke sana harus ngelewatin gelapnya basement dan nyalain flash dari HP. Ya, kita sempat mikir-mikir juga. Dan belum tentu juga pintunya tuh kebuka. Karena kalau lihat posisi basement sepi begini takutnya pintu dikunci. Asli saat itu merinding dan gak berani sama sekali. Karena penerangannya cuma di tempat kita berdiri. Itu juga bukan lampu yang terang banget, tapi lampu yang cahayanya kuning agak redup. Gak lama ada juga akhirnya lift yang turun. Posisi lift yang turun lagi-lagi dari posisi lift, bukan di lift yang pertama yang kita naik. Pas pintu lift kebuka ternyata isinya cuma 2 orang. Sama kita berarti jadi 4. Yang artinya gak mungkin dong kalau tiba-tiba ada peringatan full lagi. Tapi kenyataannya masih sama. Saat kita masuk ke lift, lagi-lagi peringatan muncul. Ini tuh kayak ada yang naik lagi rombongan selain kita berdua. Saat itu suami saya emosi. Dia pencet tombol darurat yang buat berbicara sama teknisi lift. Tapi kayaknya tombolnya nggak berfungsi. Di dalam lift itu ada 2 orang. Satu cewek, satu lagi cowok, masih muda. Si cewek ini langsung ngomong ke kita. Coba mbak sama si masnya berdiri di posisi yang berbeda. Kita atur posisi agak jauh-jauhan. Sambil dia ngarang-ngarang posisi kita berdiri. Ada lebih 5 kali kita putar-putar posisi di lift itu. Dan akhirnya pintu lift normal lagi dan tertutup. Ya rasanya lega banget saat itu. Ucap alhamdulillah dalam hati sambil bersama suami sering lirik-lirikan. By the way, posisi kita saat di lift ini mencar, gak rame. Akhirnya sampai kita di bioskop. Dan udah telat. Ya gak tau berapa lama intinya masuk studio film udah diputar. Kita lupa bilang makasih sama cewek tadi yang udah bantuin karena sambil kagetnya dia juga masih ada rasa gemetar dikerjain di lift. Kejadiannya udah lama banget sih. Ya mudah-mudahan cewek itu dengar cerita ini dan dia ingat. Dan saya mau ngucapin makasih banget karena berkat dia kita jadi gak terkurung di lantai basement paling bawah banget. Itu dia pengalaman yang buat saya sama suami saat itu terakhir kali nonton di mall itu. Ya kayak trauma aja gitu. Meskipun bisa aja kita gak naik liftnya lagi, tapi kayaknya udah males lagi dan udah kapok. Sekarang di mall itu udah gak ada bioskopnya. Kayaknya sejak pandemi COVID pertama. Buat teman tengah malam, semoga kita semua selalu sehat dan dijauhi dari hal-hal atau pengalaman-pengalaman aneh, apalagi yang berhubungan dengan mereka yang tidak kasat mata. Hai, saya William. Selamat tengah malam buat kamu semua. Selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Lewat Malam. Podcast ini menghadirkan cerita dan kisah misteri mengenai pengalaman horor yang dikirimkan oleh teman tengah malam. Tapi yang lebih luar biasanya pembuatan podcast ini dibantu oleh rekan kami Anchor. Anchor bisa bantuin kamu ngebuat podcast mulai dari rekaman, edit suara, tambahin lagu, backsound. Semuanya bisa kamu lakukan sendiri dalam satu aplikasi. Serunya lagi, aplikasi Anchor ini gratis buat kamu.
Bisa di-download langsung dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Kini Podcast Network. Selamat tengah malam, kamu lagi mendengarkan podcast lewat tengah malam bersama saya Willy Ardan. Sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih buat semua teman tengah malam. Sampai di episode 195, podcast lewat tengah malam sudah di-play sebanyak 3 juta kali oleh semua pendengar di Spotify. Sekali lagi terima kasih supportnya buat teman tengah malam dan terus mendengarkan podcast ini, terus juga berkirim cerita horor biar podcast ini bisa terus berkembang dan kamu masih bisa menantikan episode-episode baru. Terima kasih sekali lagi supportnya buat semua teman tengah malam. Nah, di episode kali ini saya tertarik untuk memunculkan urban legend ilmu hitam Suwangi. Suwangi ini sangat terkenal di Maluku. Konon menurut cerita masyarakat Maluku, Suwangi itu ada di semua negeri di Maluku. Menurut referensi dari beberapa penuturan masyarakat setempat, Suwangi adalah manusia yang memiliki kekuatan ilmu hitam atau kekuatan supranatural yang sangat tinggi. Suwangi dapat mengubah dirinya seperti hewan. Nah, kalau teman-teman malam penasaran, simak kisah urban legend asal tanah Maluku mengenai ilmu hitam dari Maluku hanya di episode 196 Ilmu Hitam Suwangi. Banyaknya perbedaan suku bangsa membuat Indonesia sangat unik dengan ciri khas kepercayaan dalam adat dan tradisi. Sehingga Indonesia masih kental dengan hal-hal mistis. Cerita-cerita unik dan horor sangat melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Kadang cerita-cerita ini dijadikan dalam sebuah film yang membuat kepercayaan terhadap mistis di Indonesia sangat tinggi. Kehidupan yang melekat dengan dunia mistis bukan saja ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, namun juga melekat dalam kehidupan masyarakat Maluku. Di Pulau Jawa dan sekitarnya melegenda dengan keberagaman cerita hantu dan ilmu hitamnya di masa lalu. Begitu pula masyarakat Maluku yang memiliki ribuan kisah kekuatan supranatural yang beredar di telinga masyarakat Maluku. Kekuatan supranatural tersebut sangat dipercaya oleh masyarakat Maluku, bahkan telah melekat dalam kehidupan generasi turun-temurun sampai saat ini. Nah, salah satu cerita horor yang terkenal yang juga menjadi perbincangan masyarakat Maluku dari zaman dulu sampai zaman milenial ini adalah Suwangi. Suwangi sangat terkenal di Maluku dan juga dipercaya dan ditakiti masyarakat di Maluku. Menurut referensi dari beberapa cerita dari masyarakat setempat, Suwangi adalah manusia yang punya kekuatan ilmu hitam atau kekuatan supranatural yang sangat tinggi. Dia bisa mengubah dirinya seperti hewan, kucing, anjing, dan lain-lain sesuka hatinya untuk melancarkan niatnya agar tidak diketahui oleh masyarakat biasa. Suwangi itu dulunya orang baik dan hanya dari turun-temurun keluarga yang bisa mempelajari ilmu tersebut guna untuk melindungi. Konon, menurut cerita masyarakat Maluku, Suwangi itu ada di sebuah negeri di Maluku yang dulunya fungsi kerja Suwangi untuk melindungi atau sebagai proteksi, bahkan membantu berperang bila negerinya terancam dalam suatu peperangan atau bahaya. Tapi seiring berjalannya waktu, fungsi dari Suwangi ini sudah tidak sejalan lagi, namun lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Referensi lain menyebutkan kalau ilmu hitam dari Maluku sangat ditakuti oleh dunia, karena di Maluku memiliki sebuah kerajaan ilmu gaib yang sudah terkenal sehingga seluruh dunia yang memiliki ilmu hitam biasanya 1 tahun sekali akan mengikuti pertemuan atau perjamuan khusus bagi yang memiliki ilmu supranatural yang tinggi. Tempat pertemuan tersebut berada di Maluku Barat Daya. Buat teman tengah malam yang punya pengalaman horor, biar cerita kamu bisa muncul di podcast lewat tengah malam,